Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nabila dari Prodi Bisnis Digital angkatan 2023 dengan nomor NIM 2311017. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan SQL query dengan database MySQL dan DBMS PHP MyAdmin. Baik, langsung saja kita akan masuk. Yang pertama caranya kita akan masuk ke software yang namanya XAMPP Control Panel ya. Di sini kita klik sekali. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita di sini ada modul Apache MySQL. Nah, kita klik Start, Apache Start, dan kemudian MySQL kita juga klik Start. Nah, ada dua cara untuk masuk ke PHP MyAdmin. Yang pertama, kita langsung aja klik admin di sini. Nah, nanti akan terhubung pada localhost PHP MyAdmin. Nah, dan cara yang kedua setelah seperti ini ya teman-teman. Dan cara yang kedua setelah klik ini kita bisa langsung aja masuk di sini ya. Dan kemudian kita masuk ke web, kemudian kita tulis localhost. Nah, ini tampilan kedua. Nah, kita langsung aja di sini ada beberapa pilihan ya, PHP info dan PHP MyAdmin. Kita klik PHP MyAdmin. Nah, udah keluar semuanya. Nah, ini dan ini sama saja ya. Nah, kita akan menggunakan yang di sini ya, karena sama saja. Nah, ini yang pertama cara kita untuk memasukkan data data ya dengan menggunakan PHP MyAdmin. Yang pertama caranya kita langsung aja masuk ke basis data di sini ya. Ini untuk membuat tabel baru ya. Nah, ini juga ada di sini. Kita langsung aja klik di sini basis data. Nah, kemudian ini ada namanya ya. Ini digunakan untuk untuk judul ya, judul. Ini di sini kita kasih judulnya perusahaan. Ini sebagai contoh. Nah, kemudian kita klik buat. Nah, setelah itu perusahaan sudah ada, kita kasih nama tabelnya. Di dalam perusahaan ini kita ada nama tabel, yaitu kita membuat data karyawan ya. Kita contohnya buat karyawan dengan jumlah kolomnya ada 4. Kemudian kita buat. Nah, setelah itu kita masukkan nih, ini ada beberapa kelas ya, ada beberapa nama, jenis, panjang nilai, bawaan, penyortiran, atribut, tak ternilai, sama indeks. Nah, untuk tabel yang pertama atau kolom yang pertama kita beri nama ID karyawan. Nah, mengapa kita harus bukan memakai spasi ya? Kenapa kita memakai underscore? Karena kalau memakai spasi itu nggak bisa nyala gitu. Nah, kemudian kita kasih di sini tak ternilai dengan indeksnya primary. Nah, kita langsung klik kirim ya, karena udah betul. Kita lanjut. Yang kedua, di kolom kedua kita kasih nama ya. Bentar. Ini bisa nggak ya? ID karyawan. Nah, saya pingin kayak gini nih. Nah, ini bisa. Nah, ini kemudian untuk ini tadi jenisnya integer ya. Nah, kalau untuk nama karyawan itu kita pakai varchar ya, dengan jumlah atau panjang hurufnya 50. Nah, ini bawaannya tuh nggak usah diisi, penyortiran juga tidak usah diisi. Kemudian yang kolom ketiga kita tulis jabatan nih, contoh misalnya, dan kita tulis varchar juga. Nah, untuk jenisnya itu kita tulis varchar, kita kasih 50 juga sama ya untuk panjang hurufnya atau panjang katanya. Nah, ini yang keempat kita tulis gaji seandainya. Nah, ini kita pilih yang desimal. Kenapa? Karena kalau
berhubungan dengan uang itu kan ada komanya ya, jadi kita pilih koma. Jadi ini belanjanya 10 kasih koma 2. Kenapa koma 2? Karena itu desimalnya. Jadi kalau misalnya mau desimalnya 0 komanya 1, cuma satu desimal, kita tulis 1. Kalau kepingin desimalnya 3 atau nolnya 3 di belakang koma itu kepingin 3 angka ya kita tulis 3. Kalau 4 ya kita tulis 4. Karena saya pingin 2, kita tulis 2 di sini ya. Nah, ketika udah semua udah terisi, integernya udah, maksudnya namanya udah, jenisnya udah, semuanya udah terisi, kita langsung aja klik di sini ada simpan. Kemudian kita nunggu ya, ini masih memproses. Nah, kalau misalnya udah, nah ini udah masuk nih. Nah, ini udah masuk, intinya 11 varchar. Nah, ini udah masuk semua. Nah, kita langsung nih masuk ke untuk menambahkan ini karyawan tabelnya ya. Kita langsung aja menambahkan di sini ya. Nah, oh iya tadi itu udah masuk ya di sini. Ini ada database perusahaan dengan nama tabelnya tuh karyawan. Jadi seperti itu. Jadi nanti munculnya seperti ini. Nah, ini fungsi itu nggak usah diisi karena tadi sudah tidak usah diisi. Nah, ini ada nilai. Nah, ini ada di karyawannya. Nah, ini misalnya contoh nilainya itu 2024 misalnya 2024 01. Nah, misalnya kita contoh nih kasih nama. Nama yang pertama ada misalnya Dewi Andriana misalnya. Nah, jabatannya di sini dia menjadi manajer seandainya. Nah, gajinya dia 8.500.000 tuh 8.500.000. Nah, udah. Nah, untuk yang kedua misalnya di karyawannya itu 2024-02. Nah, misalnya namanya Adi Pratama. Dia status jabatannya sebagai staff IT. Gajinya 6 juta. Nah, kalau misalnya udah nih, kita langsung aja kirim. Nah, ini kita langsung masuk ke jelajahi untuk cek udah masuk belum. Nah, ternyata udah masuk nih. Nah, terus gimana nih caranya untuk menambahkan data lagi kalau misalnya udah terlanjur? Nah, gampang. Kita langsung aja ke tambahkan lagi. Kalau misalnya kepingin nambahin karyawannya tadi, kita langsung masuk ke sini ya. Kita pakai last use. Ini udah ya kan? Bukan. Sorry. Oke. Kita ulangi lagi. Nah, ini ada tambahkan. Nah, kita langsung isi di sini kolomnya 2024 0. Tadi kan udah kasih tahu kan 03, kita coba isi. Kita lanjut, kita isinya misalnya Budi Santoso, dia jabatannya sebagai HRD. Nah, dengan gajinya itu 7 juta misalnya. Nah, kita langsung aja lanjut kirim. Seret. Nah, ini kita langsung cek di jelajahi. Tuh, udah ada kan di sini. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita mau cari namanya, bisa langsung aja di sini, misalnya Adi. Tuh, staff IT, dia gajinya 6 juta. Nah, tadi untuk yang desimal itu udah keluar kan. Nah, ini di belakang koma itu ada 2 ya. Dan ini angkanya ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ada 7. Ya, jadi kurang dari 10 gitu ya. Kurang dari 10 angka. Kita lanjut, misalnya kepingin lagi nambahin karyawan. Oke, kita langsung tambah lagi ya di sini 2024. Nah, ini kan udah terakhir ya, last usage ya kan. Kita ini aja langsung 04 misalnya. Nah, kita lanjut, namanya Rina, misalnya Rina Susanti, dengan jabatan
admin. Nah, misalnya gajinya di sini 5 juta atau 500.000 dah misalnya. Kita salahin dulu. Nah, kalau misalnya ini ada yang gaji yang salah nih, nah kita bisa langsung aja klik di sini, klik ubah, karena untuk mengeditnya. Nah, karena misalnya nih Rina Susanti ini gajinya salah, bukan 500.000 tapi 5 juta. Nah, kita langsung klik ubah di sini, kita tambahin aja 0 ya, terus kita kirim. Nah, udah betul. Nah, karena ini udah betul nggak sih? Oh, masih salah ya? Masih salah. Kok masih salah? Nah, kita nggak perlu khawatir karena bisa diubah. Nah, kita klik kirim. Nah, karena udah klik kirim, jadi udah terproses. Kenapa tadi kok belum terproses? Karena tadi belum terklik kirimkan, seperti itu. Terus caranya gimana nih? Misalnya nih kepingin merubah semuanya karena ada penurunan gaji, ya kita klik semuanya aja di sini, pilih semua, kemudian klik ubah. Nah, apa yang mau diubah secara massal? Nah, misalnya atau gaji atau perpindahan perpindahan jabatan, misalnya Dewi Andriana jadi CEO, kita ganti aja CEO misalnya gitu. Terus si Budi Santoso ini gajinya makin naik, nah kita langsung aja tambahin misalnya 8 juta. Nah, karena udah ini semua misalnya, nah kita klik aja dikirim di sini atau klik kirim ini, seret. Nah, udah kan. Nah, ini jabatannya sudah berubah dan Budi Santoso juga gajinya juga sudah berubah, seperti itu. Nah, misalnya nih ternyata Rina Susanti keluar dari perusahaan, jadi kita harus hapus karyawannya. Nah, gimana cara untuk menghapus datanya? Nah, gampang aja, kita tinggal klik di sini ya, kita centang atas nama Rina Susanti, atau misalnya nih datanya banyak banget, nah kita tinggal search aja atas nama Rina Susanti di sini. Nah, kita langsung klik, kemudian kita hapus. Nah, setelah itu kita lanjut ya. Nah, ternyata udah tinggal 3 Rina Susantinya tidak ada, seperti itu. Udah ada karena sudah terhapus, seperti itu. Jadi cukup mudah sekali untuk menggunakan PHP MyAdmin. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.